Dari tanda dan bentuk garis tangan pernikahan ini, kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan pernikahan atau rumah tangga seseorang ke depan. Apakah rumah tangganya akan berjalan dengan baik dan harmonis, atau justru sebaliknya, tidak bisa harmonis, tidak bisa bahagia, mengalami banyak kendala, atau bahkan akan adanya perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tentunya tidak menginginkan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan, bahkan adanya perceraian. Namun tidak sedikit pula yang harus berakhir dengan perpisahan atau bercerai. Kehati-hatian dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sangatlah penting sebelum menikah. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan ilmu palmistry atau membaca garis tangan. Metode ini sangat akurat untuk mengetahui tanda-tanda perjalanan pernikahan seseorang ke masa depan. Hal ini juga bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan agar kita minimal bisa mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik sebelum hal buruk menimpa kita. Ikuti videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memilih Papua Channel menjadi program pilihan. Berikut ini adalah tanda-tanda atau bentuk garis pernikahan yang tidak baik. Yang pertama adalah garis pernikahan ada dua dan sejajar. Jika seseorang memiliki bentuk tanda garis seperti ini, menunjukkan adanya peluang orang tersebut kemungkinan akan menikah lebih dari satu kali. Atau paling tidak, sebagai pertanda ia pernah atau sedang berpikir untuk menjalin hubungan lain di luar tali perkawinan atau pernikahan yang sah. Misalnya, menjalin hubungan dengan orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Perilaku ini tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki saja, akan tetapi terjadi pada wanita yang menjalin hubungan tersembunyi selain dengan pasangannya atau suami istri. Hal ini terjadi karena di pernikahan pertamanya ada beberapa faktor yang mengharuskan adanya pernikahan, walau tidak didasari saling mencintai, tetapi adanya peran orang lain di pernikahannya. Selanjutnya, bisa juga terjadi pilihannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat menjalin pacaran, dan justru penyesalan muncul setelah menikah. Faktor-faktor lain juga kurangnya kehati-hatian ketika memutuskan menikah atau masalah di rumah tangganya sering kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah adanya garis pernikahan di ujungnya yang mengarah ke bawah. Beberapa tanda ini adalah pertanda hubungan pernikahan yang kurang harmonis. Seringkali terjadi pertentangan, percekcokan, dan bahkan pertengkaran yang sudah sampai mengganggu pada kestabilan hubungan rumah tangganya. Orang-orang dengan garis tangan seperti ini pada umumnya kurang bisa memahami karakter pasangan masing-masing, sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Ketidakharmonisan biasanya diawali oleh rasa cinta dan sayang terhadap pasangan yang mulai berkurang, bahkan sudah punya rasa benci pada pasangannya masing-masing dan sering berdiam diri. Kemudian untuk yang ketiga adalah adanya garis melengkung di bawah garis pernikahan. Apabila di telapak tangannya ada garis yang melengkung di bawah garis pernikahan, kemudian garis itu sampai menyentuh garis kepala pada ujungnya, maka hal itu menunjukkan perjalanan pernikahan yang tidak harmonis atau tidak bahagia. Garis ini jadi ciri dan tanda sering adanya permasalahan dalam rumah tangganya. Misalnya, perbedaan prinsip, perbedaan pandangan dalam mengambil sebuah keputusan, dan saling tidak mau mengalah. Bersamaan dengan kompleksnya permasalahan dan tidak berujungnya penyelesaian masalah-masalah. Hal ini juga sangat fatal sering terjadi, misalnya pernikahan akan berujung dengan perceraian, saling berdiam diri, suasana tidak nyaman, dan emosi yang spontan. Kemudian yang keempat adalah adanya garis seperti cincin yang mengelilingi di jari tengah di bagian bawah. Jika orang yang mempunyai pasangan, misalnya suami, istri, pacar, atau siapapun, kemudian mempunyai tanda seperti ini, harus diketahui bahwa garis ini di samping sebagai tanda yang kurang baik, juga pemiliknya memiliki atau menunjukkan sering adanya banyak kendala, hambatan, dan rintangan dalam hidupnya. Kemudian sisi karakternya adalah orangnya juga mudah menyerah dan cepat frustasi, sehingga seringkali terjadi pertengkaran hanya masalah sepele.
tetapi pada ujungnya akan menjadi persoalan yang besar dan berlarut-larut. Tentunya dengan kondisi yang tidak stabil, lama-kelamaan pada akhirnya kepada masing-masing pasangan tidak merasa nyaman. Hal lain bisa berakibat fatal bila pengendalian emosi tidak terkontrol dengan baik, dan bisa terjadi kata-kata perceraian akan muncul pada ucapannya. Sisi lainnya adalah orangnya mudah terpengaruh dengan omongan orang lain, sehingga selalu terikat oleh keputusan dan ketergantungan dari orang lain. Untuk yang kelima adalah garis kepala yang lurus dan tengahnya ada garis bergelombang memotong sampai ke garis hati. Untuk orang yang memiliki bentuk tanda garis seperti ini menunjukkan karakter orang yang cepat emosi atau temperamen, kemudian tidak stabil, kurang konsisten, keras kepala, dan sering menganggap sepele kepada pasangannya. Bentuk garis tangan seperti ini juga sering membuat pasangannya merasa tidak nyaman, kemudian tertekan dan sering diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian. Hal ini terjadi karena orangnya sering merasa bodoh dan mempunyai rasa egoisme yang cukup besar. Ia hanya akan melakukan hal-hal yang hanya disukai oleh dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain walaupun itu pasangannya. Fatalnya lagi, orangnya justru sering berada di luar rumah saat kondisi keuangannya baik. Tetapi sebaliknya, jika sedang tidak ada uang, maka ia akan berdiam diri di rumah dan sering menyalahkan keadaan. Dari hal seperti ini tentunya perjalanan rumah tangganya tidak akan bisa harmonis. Kemudian untuk yang keenam adalah garis pernikahan yang putus-putus dan terlihat jelas. Jika orang yang mempunyai pasangan dengan bentuk garis pernikahan seperti ini, hal ini menunjukkan seseorang yang mempunyai ketidakstabilan emosional, cenderung egois, dan sikap yang berubah-ubah atau tidak konsisten. Sehingga perjalanan rumah tangganya seringkali tidak bisa harmonis atau sering bertengkar dan cenderung bisa terjadi keretakan yang berakibat pada perceraian. Hal ini bisa terjadi bukan hanya karena dari bentuk garis tangannya saja, akan tetapi dari sisi karakter dan kepribadian orangnya yang tidak bisa menghargai atau menghormati pasangannya dengan baik. Rata-rata orangnya dengan garis tangan seperti ini pintar dalam merangkai kata-kata, sehingga pada awal perkenalan atau pertemuannya bisa menghipnotis dengan baik pasangannya atau orang lain. Kemudian mulai janji-janji, memberikan harapan maupun sikap royal yang ditujukan. Akan tetapi seiring dengan perputaran waktu akan diketahui watak dan sifat aslinya, sehingga rumah tangganya tidak akan bisa harmonis dan akan terjadi perceraian. Untuk yang ketujuh adalah adanya dua garis pernikahan dengan bentuk garis di bawahnya lebih panjang. Jika pada pasangan Anda atau siapapun didapati garis seperti ini, yaitu di tengah-tengah antara garis hati dan jari kelingking ditemukan dua garis yang jelas, tetapi justru garis yang di bawahnya atau dekat dengan garis hati ini lebih panjang, hal ini menunjukkan potensi yang besar seseorang yang suka gonta-ganti pasangan. Garis ini menggambarkan tipe seseorang yang tidak serius dalam menjalin hubungan atau rumah tangga ataupun pacaran, karena karakter, kepribadian, dari watak dan sifatnya yang cenderung menganggap sepele orang lain, egois, dominan, dan masa bodoh. Sehingga hal ini sering memicu adanya pertengkaran, saling diam, tidak saling memperhatikan, dan tidak adanya keharmonisan. Selanjutnya yang kedelapan adalah garis pernikahannya bergelombang panjang berbelok ke arah bawah dan menyentuh pada garis hati. Bagi orang yang mempunyai pasangan dengan bentuk garis pernikahan seperti ini, yaitu antara garis hati dan jari kelingking ada garis yang bergelombang panjang, kemudian berbelok ke bawah sampai menyentuh garis hati, ini adalah tanda kurang baik, karena kecenderungan orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini adalah suka gonta-ganti pasangan, tidak setia, suka mempermainkan pasangan, dan egois. Kemudian dia juga mempunyai kepribadian orangnya yang suka over posesif, kemudian sering berbohong dan materialistis. Dari segi penampilan, rata-rata orang dengan garis tangan seperti ini akan mengutamakan gaya penampilannya, kemudian gaya pergaulannya, ia juga sangat mahir merayu lawan jenisnya. Untuk yang kesembilan adalah adanya garis pernikahan yang disertai garis pendek di atas atau di bawah garis pernikahan. Jika ditemukan adanya tanda seperti ini di garis pernikahan, hal ini merupakan tanda adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Jika garis pendeknya posisinya di atas,
maka adanya orang ketiga dalam rumah tangganya sudah berlangsung lama. Akan tetapi jika garis pendeknya terletak di bawah, artinya yang pertama adalah adanya orang ketiga belum berlangsung lama. Kemudian yang kedua, sudah menjalin hubungan lama sebelum ada pernikahan. Dan yang ketiga adalah adanya CLBK, misalnya mantan pacar saat sekolah atau teman bermain saat masih remaja yang lama tidak bertemu, tetapi akhirnya dipertemukan lagi dan sudah sama-sama menikah. Apapun alasannya, tentu hal ini bisa berpotensi mengganggu hubungan rumah tangganya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini kita bisa mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh hal negatif atau yang tidak baik. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.